Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ja'ala kalimatat tauhid imanan bil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala nurihil mubin sayyidina Muhammadin al-Mustafal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, terlebih-lebih pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih kepada sahibul bait beserta dengan keluarga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat, anugerah serta ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Sayfut Talabah, halaman yang kelima. Di dalam kitab Sayfut Talabah halaman napalimana, yaitu masalah yang kedua, talqinun, masalah talqin. Adapun mentalkinkan mayit sesudah dikuburkan, hukumnya sunnah dengan dalil satu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Artinya, ajarkan oleh kamu akan orang yang mati daripada kamu
akan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang disebut dengan talqin, mengajari seseorang itu kalimat la ilaha illallah. Berkebetulan pada bab ini yang dimaksudkan pengarang adalah mengajari orang yang sudah mati di antara kamu. Padahal makna talqin ini luas, bisa mengajari orang yang masih hidup di antara kamu. Itulah yang ada di kalangan ahli-ahli tasawuf, orang-orang yang ahli tariqat, namanya mentalkinkan zikir kepada seorang murid sehingga hijabnya terbuka di dalam hati sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik talqin adalah semasa hidupnya. Itu yang paling baik talqin zikir. Karena ketika kita masih hidup, ada ruh di dalam jasad. Lalu kemudian ada seorang guru yang mentalkinkan kalimat tauhid kepada kita, maka satu kali bacaan talqin zikir la ilaha illallah itu sampai menembus 70.000 hijab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang menyebut kalimat tauhid tanpa ditalkinkan oleh seorang guru. Maka betapa pentingnya talqin zikir kita ambil dari seorang guru yang mursyid, yang senantiasa lidahnya ini mengucap la ilaha illallah. Ulang paido musya bangun alak nasura mengucap la ilaha illallah, atau alak nakarejo na margabus sajo, nakarejo na manggibah sajo, ipangido ngunia talkin zikir urang manfaatna aso lidah niai tidak beruh kepada kolbu kita masing-masing. Maka dalam sejarah Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an an ada'uka bihi. Wahai Tuhanku, ajarkan aku satu kalimat yang mana dengan satu kalimat itu Engkau mengabulkan segala hajat-hajatku apabila kalimat itu aku bacakan kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, kul, ucapkanlah la ilaha illallah aqdi hajatuka. Ketika engkau mengucap kalimat la ilaha illallah wahai Musa, maka aku akan mengabulkan, menunaikan dan memperkenankan apa-apa hajatmu kepada aku. Maka satu kalimat di antara sekian banyaknya kalimat thayyibah yang paling disenangi dan dicintai oleh Allah, paling disukai Allah adalah la ilaha illallah. Jadi nangkon ko menjalaki doa bahasa Batak, nangkon ko menjalai doa bahasa Jawa, bahasa Sunda, aso karena zikir dan kalimat yang paling disenangi Allah satu, la ilaha illallah. Imaya. Sehingga Nabi Musa sendiri mendapatkan talqin zikir la ilaha illallah itu tanpa perantara, yang mengajarkannya langsung Allah Azza wa Jalla. Itulah kelebihan Nabi Musa. Kenapa? Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bisa berkata-kata langsung dengan Allah akan perkataan yang sempurna. Anggu ita nga mampu ita Tuhan mengajari ita langsung zikir la ilaha illallah. Mesti berguru, gurunya sampai kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Nabi kita, ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat yang sangat cepat sampai kalimat ini kepada Allah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ali, duduklah. Kemudian tutuplah kedua matamu. Dengarkan apa yang aku ucapkan. Ketika aku selesai mengucapkannya, maka ucapkan sama dengan apa yang aku ucapkan. Itulah kalimat yang akan cepat sampai hatimu kepada Allah. Maka ditutup oleh Sayyidina Ali kedua matanya. Rasulullah pun menutup kedua matanya. Nabi mengucap la ilaha illallah sebanyak 3 kali.
Sayyidina Ali mendengarkan, kemudian dibaca oleh Sayyidina Ali sebanyak 3 kali. Rasulullah mengatakan, itulah talqin zikir wahai Ali yang sangat cepat sampai dekat hatimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ima tariqat khalwatiyah golarna. Dudukna duduk tahiyat akhir. Menerima zikiri, menerima talkini ngun seorang guru, itu tutup mata niba. Aon manedokon talkin, mengajari seseorang kalimat tauhid la ilaha illallah. Anggo mandung adong guru na mengajarina, langsung nidaho lisan niai mendokon la ilaha illallah. Langsung didengar dengan telinga niba ucapan ni guru la ilaha illallah, maka masuk ke dalam hati sanubari yang paling dalam, terbuka mahijabmu sampai mahutu Allah. Imasuna perluan namar torikoti adong guru ni pak. Setidak-tidakna ngatar amal kon sude kaji ni namar torikoti mangjungada italkin guru ni baiba zikir la ilaha illallah. Somawa ketika mati maka kita punya pegangan, punya satu kalimat yang dibawa ke alam kubur tanpa ditalkinkan pe suatu saat mang adong jawaban niba tu malaikat munkar wa nakir na menanya di alam kubur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di bab ini pengarang menceritakan tentang hukum talqin kepada orang yang sudah mati adalah sunnah memperbuatnya dengan dalil lakinu mautakum la ilaha illallah. Berarti pala nandung mate pe tolado ya jari la ilaha illallah. Dalil yang kedua, riwayat At-Tabrani dan Ibnu Mandah daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, "Iza mata ahadum min ikhwanikum fasawaitum alaihi turaba falyakum ahadukum ala ra'sil qabri thumma liyaqul ya fulanu ibna fulanah fa innahu yasma'u wa la yujibu thumma yaqulu ya fulanu ibnu fulanah fa innahu yastawi qa'idan thumma yaqulu ya fulanu ibnu fulanah fa innahu yaqulu arshidana rahimakallah walakin la tash'urun falyakul uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa innaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi wa yaqulu intalik bina ma naq'udu 'inda man lukkina hujjatahu fayakunu Allahu hajijahu ma dunahu. Qala rajulun ya Rasulullah fa illam ya'rif ummuhu qala yansibuhu ila Hawa ya fulan ibna Hawa." Artinya, apabila mati seorang daripada saudara kamu, maka meratakan kamu atasnya akan tanah. Ikubur iparata jolotanoon. Maka hendaklah berdiri seorang kamu atas kepala kubur, kemudian hendaklah berkata ia, "Hai sianu anak sianu." Maka bahwasanya mayit mendengar ia dan tiada menjawab ia. Kemudian berkata ia, "Hai sianu anak sianu." Maka bahwasanya mayit itu betul ia duduk. Kemudian berkata ia, "Hai sianu anak sianu." Maka bahwasanya mayit itu berkata ia, "Tunjuki oleh kamu akan kami, mudah-mudahan memberi rahmat akan dikau oleh Allah Ta'ala." Masya Allah. Jadi ada 4 poin. Yang pertama, ketika seorang yang mentalkin mayit setelah diratakan tanah, maka berdirilah ia di posisi kepala nisi maiton. Jonjong maya, maka yang disunnahkan na paling afdal na mentalkin kon naon alak na mendung martoriqat.
alak na unjung mendapat kontalkin zikir sian gurunia somawa sodong kesinambungan antara kolbunia dohot si mait nih bakasan kubur. Ketika jonjong mas seorang tukang talkinon di atas kubur si mait, maka berkata ia, hai fulan ibnu fulanah. Idokoni yang magolar ni maiton, maka pertama si mait ketika mendengar kalimati, maka si mait itu sadar di alam kuburnya tetapi tidak mampu untuk menjawab. Palamai dokon tukang talkini, woi Abdullah bin Abdullah, tarsongkot maiton. Kemudian mangkuling dua kali nasi tukang talkinon, Abdullah bin Abdullah. Maka si maiton duduk ya segera di dalam kuburnya. Maka orang yang ma'rifat, orang yang Allah berikan kasab kepadanya, ni dia mon si maiti juga. Himbaso indah sembarangan dona mentalkin konon. Tapi sakak sanarikan bahatan talkin membaca buku sehingga indah dong ruhna, indah dong kesinambungan na kepada si mait. Duduklah si mait itu, kemudian berkata tukang talkin naina petulu kalina, wahai fulan ibnu fulan, hai Abdullah bin Abdullah, palana si Abdullah golarna. Maka saat itulah si tukang talkin mendapat doa dari mait, mau maningia, tunjuki oleh kamu akan kami, mudah-mudahan memberi rahmat akan dikau oleh Allah Ta'ala. Lehen jolo jauh, paingot jolo sangat sundi bakasan kuburon, semoga engkau pun mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi poin na sangat deges bagi alak nara mentalkin kon mayit, dia akan didoakan oleh si mayit itu, mana tahu si mayit alak na soleh, makbul doa niay, dapat rahmat tukang talkin. Bapali suruh alak kon mentalkin kon angkon raho. Tetapi dengan syarat adong talkinmu dapat kosian guru, pernah diajarkan langsung oleh guru. Semua dapat doa si mait. Ngasih binoto guru ni baru na perjoloi, alak na solih lebih di atas niba, maka kita mendapatkan doa orang yang soleh. Alak na bisuk, alak na persidokah, alak na ra menuntut ilmu, alak na denggan, alak na ra silaturrahim, italkin kon on mabonus na jiba. Napaingot yay, marrabbuka, man nabiyuka, ma i'tiqaduka, malladhi mutta alay, faqul Allahu Rabbi haqqa, ya jari maya. Maka doa niya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tetapi kamu tiada mengetahui akan perkataan mayit itu. Karena nga binegin to. Maka hendaklah berkata ia yang membaca talqin, ingat olehmu akan yang keluar engkau atasnya daripada dunia, bersaksi bahwasanya tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Ta'ala, dan bahwasanya Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya, dan bahwasanya engkau telah suka engkau dengan Allah Ta'ala daripada Tuhan, dan dengan Islam daripada agama, dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi, dan dengan Quran daripada ikutan. Ai ma ajar kononi si maiti. Saksi hima tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Islam agamamu, Muhammad nabimu. On ma ajar konon tu si mayit. Maka bahwasanya Munkar dan Nakir mengambil tiap-tiap seorang daripada keduanya akan tangan kawannya, dan berkata, ia pergi olehmu dengan kami, tiada kita duduk pada sisi mereka yang telah diajarkan hujjahnya, maka adalah Allah Ta'ala yang berhujjah, dan mengalahkan keduanya tiada ia mayit. Bersembah seorang laki-laki, hai Rasulullah, maka jika tiada mengetahui ia yang membaca talqin akan ibunya, bersabda ia, membangsakan ia akan dikau kepada Hawa, hai sianu anak sianu, intaha wallahu a'lam. Ima dalil yang kedua, berarti dapat ilmu ketika mentalkinkan mayit dinisbahkan kepada umaknya, bukan kepada ayahnya. Ya Darwin bin umak naido, ulang ayah nai. Maka ngasih binotogit mentalkin kon kiba dokon sampai isi golar ni umakna, indah golar ni ayahna. Tapi ketika mengirim hadiah ayahna, cuman khusus ditalkin umakna. Aso
hurmah sebagai penghormatan kepada Nabi Isa yang tidak mempunyai bapa. Umat ni mena dong. Ima palang abinoto golar ni umat ni anak bayoi atau anak burui nisbahkan kepada Siti Hawa. Wahai Muhammad bin Hawa, wahai Fatimah binti Hawa, nisbahkan tu Hawa. Kemudian dalil yang ketiga, disunnahkannya talqin firman Allah Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya, beri ingat olehmu ya Rasulullah, maka bahwasanya memberi ingat itu manfaat ia akan sekalian orang yang beriman. Dan lapas al-mu'minin itu melengkapi ia akan yang hidup dan yang mati. Tualak na mangulu pe bisa yajarkon, tualak na mati pe bisa. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat dalilna, dan telah muwafaqah pula pada menerangkan sunnahnya mentalkinkan mayit oleh ulama-ulama mazhab yang empat. Maka dengan segala dalil-dalil yang tersebut, nyatalah dan teranglah sunnatnya mentalkinkan mayit yang beriman. Onma dalil adong opat dalilna bahwa sangat dianjurkan mentalkinkan si mayit yang ada di dalam kubur. Jadi totok doon ita laksanaon naman talkin konon. Sundia pining paham-paham sebelah nang kon talkin kon, anggo ita partahan kon naman talkin konon. Maninggal sudaronta, jalaki guru na paham, tolong talkin kon. Meninggal istri ni ba, meninggal orang tua ni ba, tolong ditalkin kon. Ulang sampai mago, hukum talkinun haranana sangat perlu memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman. Nah, tetapi tidak wajib. Andai kata tidak ditalkinkan pun tetap tidak ada berdosa bagi orang-orang yang menguburkannya. Maka cinta, alhamdulillah, masalah yang kedua tentang masalah talqin mudah-mudahan menjadi pelajaran ilmu dan amal ibadah bagi kita. Semoga kita pun Allah berikan hidayah mencari seorang guru yang mentalkin kita zikir la ilaha illallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.